Halo, ketemu lagi dengan saya di channel M Tobroni Ali. Eh, Hari ini, di video kali ini, saya akan berbagi tentang tips untuk membuat instalasi hidroponik NFT menggunakan bahan galvalum dan pipa paralon 2 dim. Nah, nanti simak caranya ya, simak cara step by stepnya saya membuat instalasinya. Nah, ini kita sedang berada di rumah ya, di lantai 2. Nah, kita akan membuat instalasinya di lantai 3, membuat hidroponiknya di lantai 3. Nah, kita akan membuat instalasi hidroponiknya di sini nanti. Ini ada lahan di atas rumah cukup lebar ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat instalasinya. Nah, di sini di atap rumah yang masih tidak dipakai, ini ada lahan sekitar 10 meter ya, kesananya 10 meter. Kalau lebarnya sekitar 5 meter. Jadi kita punya lahan 5 kali 10 yang bisa dimanfaatkan untuk hidroponik. Simak tutorialnya step by stepnya di video selanjutnya. Nah, untuk instalasinya kita menggunakan untuk penyangganya ya, kita menggunakan kanal C galvalum seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bahan galvalum yang kalau kena air, kena hujan, kena panas nggak apa-apa, jadi bisa bertahan lama, sangat lama sekali ini. Ini nanti untuk penyangga atau mejanya, untuk penyangga pipa paralonnya. Jadi kita bisa beli ini di toko bahan bangunan atau toko besi. Ini kalau masih utuh itu panjangnya sekitar 6 meter. Jadi nanti teman-teman bisa menghitung penggunaannya, perencanaannya nanti habisnya berapa lonjor, dibagi tiap lonjor itu bisa menjadi berapa ukuran. Nanti teman-teman berhitung dulu bagaimana membuat perencanaan meja sama instalasinya. Simak yang satu ini. Nah, berikut ini adalah perencanaan awal untuk kita membuat hidroponik sistem NFT. Jadi sebelum kita bikin, baiknya kita bikin perencanaan seperti ini agar nanti ketika kita motong galvalum, pipa, dan lain-lain bisa lebih presisi. Oke, semoga tidak bingung ya. Ini gambar 3 dimensi. Jadi rencananya kita akan membuat kurang lebih seperti ini. Panjang pipa dari sini sampai sini itu sekitar 8 meter. Jadi kalau kita beli pipa 2, pipa 2 dim ya, itu biasanya setiap lonjor itu 4 meter. Jadi nanti kita sambung 2 pipa menjadi satu sehingga panjangnya 8 meter. Terus untuk kemiringan ini jarak tiap kakinya itu kita ukur seperti ini. Jarak tiap kaki. Nah, ini jarak tiap kaki itu adalah 1,5 meter. Nah, 1,5 meter. Tiap 1,5 meter ketinggian dari kaki yang paling pendek, ini kaki yang paling pendek kita ukur adalah 80 cm. Sehingga kaki yang kedua kita tambahi 6 cm menjadi 86 cm. Nah, begitu juga nanti yang ketiga dan seterusnya. Jadi tiap 1,5 meter itu naik 6 cm. Sehingga kalau kita ukur ya, kita ukur yang paling belakang itu ada pertambahan 30 cm. Nah, ini naiknya 30 cm. Jadi kalau tadi di awal 80, yang paling akhir adalah totalnya 110. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus nanti rencananya ini aliran air dari atas ini menuju ke bawah nanti ditampung oleh paralon talang air ya, talang air. Talang airnya juga dibuat miring, jadi yang dari sini yang paling awal, sini yang paling akhir dia miring, kemudian akan ditampung oleh bak air berisi air nutrisi dan pompa.
nanti pompa akan dinaikkan ke sini, yang pipa kecil ini bisa diisi dengan, bisa pakai pipa setengah dim ya. Itu nanti akan dinaikkan ke atas sini dan akan berbelok ke pipa paling atas. Nanti di sini dikasih lubang, masing-masing akan mengucurkan air ke pipa yang ada di sini, pipa 2 dim. Nah, ketika kita bikin perencanaan seperti ini, maka kita bisa menghitung berapa kebutuhan pipa, berapa kebutuhan galvalum, dan lain-lain. Oke, jadi setelah kita membuat perencanaan seperti tadi, ya baru kita nanti berhitung tiap lonjor seperti ini, ya, mundur. Tiap lonjor seperti ini itu bisa menjadi berapa bagian. Jadi ini kebetulan sudah saya potong, ya. Kebetulan saya potong. Nah, oke, langkah selanjutnya kita langsung tutorial memotong dan sampai nanti jadi mejanya. Cara memotong pipa galvalum seperti ini cukup sederhana. Alat-alat yang kita gunakan yaitu pertama adalah meteran. Meteran ini panjang maksimalnya 5 meter. Teman-teman bisa beli di toko bangunan. Saya lupa ini harganya berapa karena udah lama. Untuk memotong, teman-teman bisa beli gunting galvalum seperti ini. Ini saya beli di toko bahan bangunan seharga 45.000. Mungkin kalau di marketplace lebih murah kali ya. Jadi langkah pertama, setelah kita bikin perencanaan seperti tadi, kemudian kita hitung kebutuhan potongannya. Jadi seperti yang sekarang ini saya potong untuk ukuran 1,5 meter. Nah seperti ini, 1,5 meter. Kemudian kita kasih tanda, bisa pakai spidol atau pakai ini. Motongnya cukup mudah ya, tapi teman-teman butuh kekuatan. Bagi yang sudah terbiasa seperti Pak Tukang sih nggak apa-apa, cuman saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan tukang pun bisa kok. Nanti lama-lama teman-teman juga pasti akan terbiasa. Nah, tinggal seperti ini. Nah ini tinggal digunting. Nah kemudian diangkat. Seperti ini. Juga sebaliknya yang di sini juga dipotong. Nah, untuk mematahkan jadi dua, itu teman-teman nggak perlu gunting atasnya karena tinggal kita tekuk seperti ini. Nah, sudah terputus jadi dua dan ini rapi. Potongnya juga cukup rapi ya. Tinggal nanti kita merapikan ujungnya yang seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan pakai tang. Oke. Langkah berikutnya, nanti meja itu akan yang bagian penumpu dari pipa paralon adalah bagian atas sini, bukan yang ini ya. Jadi kalau posisinya seperti ini berdiri, nanti jadi lebih kuat ya. Dan kemudian yang kedua, lebar antara sini dan sini itu ada perbedaan. Jadi ini lebih kecil, ini lebih lebar, ini lebih lebih sempit, yang ini lebih lebar. Nah, teman-teman pakai yang lebih lebar itu di bagian paling atas. Terus kemudian bagian bawah nanti kita akan bentuk kakinya, kaki mejanya itu seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini, otomatis yang ini harus kita potong terlebih dahulu biar galvalumnya nanti bisa masuk ya. Jadi kita potong bagian sini, jarak dari sini ke sini ya, dari
dari sini ke sini itu selebar ini. Selebar ini. Jadi sudah saya ukur, ini lebarnya 7,5 meter. 7,5 cm. Jadi kita ukur dari sini ke sini sebanyak 7,5 cm. Lalu tinggal kita potong ya. Kita potong bagian mana ya? Bagian sini. Bagian sini sampai sini. Nah, ini nanti potongnya ke sini. Nah, motongnya juga cukup simpel, cukup bagian sini saja sama sedikit bagian sini nanti kita tekuk. Jadi biar langsung otomatis motong ya. Oke, ini sudah kita potong. Sudah kita potong ya, bagian sini sudah kita potong, tinggal bagian sini. Nah, untuk memotong bagian sini, kita hanya cukup memotong ujungnya saja sedikit. Nah, motong ujungnya sedikit seperti ini, mana ya? Nah, motong ujungnya sedikit seperti, aduh. Motong ujungnya sedikit seperti ini, lalu kita tekuk. Nah, dia otomatis akan jadi seperti ini. Hati-hati ya, potongannya ini sebaiknya disimpan di tempat yang aman biar nggak kena kaki. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal buat satu lagi ya, sama seperti ini di bagian yang satunya. Nanti setelah kita potong seperti itu, terus kemudian kita sambung kakinya seperti ini, maka ini jadinya nanti seperti ini ya, jadinya seperti ini. Nah, kita teman-teman harus perhatikan bahwa kaki ini dan meja itu harus siku. Nah, kaki ini dan meja harus siku. Bagaimana cara agar kaki dan mejanya bisa siku tanpa alat tambahan? Yuk kita simak caranya. Oke, kita sudah siapkan mejanya yang tadi dipotong. Kemudian kita juga sudah siapkan kakinya ya, kaki yang sudah kita ukur dan potong. Ini saya sudah tandai kakinya ini panjangnya 80 cm. Begitu juga nanti yang satunya. Nah, cara agar kakinya bisa siku, kita bisa manfaatkan keramik ya, keramik seperti ini. Nah, kita atur yang garis lurusnya ke sini, nanti kakinya juga mengikuti ini. Ini pasti siku. Nah, alat yang kita gunakan adalah bor listrik. Ya, bor listrik ini yang bisa untuk nyekrup ya. Ini pastikan ini muternya ke sini. Jadi kalau kita ke atas, dia muternya searah jarum jam. Dan kita persiapkan juga baut seperti ini, skrup ya, skrup untuk apa namanya, pipa galvalum, dan mata bor yang untuk kayak kunci kayak gini ya. Jadi nanti ini tinggal masuk seperti ini, dan dia ada magnetnya, jadi dia nggak gampang jatuh. Kemudian kita pastikan dia sikunya ke sini dulu lurus, ya, lurus. Kemudian yang sini juga lurus keramik, dan kita injak ya, biar dia nggak bergerak. Nah, kayak gini. Terus tinggal kita bor. Hati-hati ya teman-teman, ini diinjak ini, terus kita tekan. Ini cukup mudah ya, ini cukup mudah, tinggal kita tambah 3 atau 4 skrup ya, bisa 1, 2, 3, 4 atau 3 di atasnya 1, jadi biar nanti kuat.
Oke, sudah jadi 4 skrup di sini. Tinggal kita pasang satunya. Oke, ini sudah jadi. Oke teman-teman, ini sudah jadi seperti ini ya. Sudah bentuk huruf N kecil ya. Jadi kita nanti untuk meja. Nah, ini yang sudah jadi tadi. Oh iya, kenapa bagian ininya dipisah? Kenapa bagian ininya tadi dipotong? Karena kalau teman-teman nggak motongnya nggak rapi, nggak siku, nanti jadinya kayak gini. Nah, ini. Jadi ini malah nggak lurus, terus malah nggak rapi. Jadi tadi saya coba ini potong, tidak dipotong, tapi malah tidak bisa rapi. Jadi saya putuskan untuk yang ininya dipotong. Terus nanti teman-teman, karena ini saya bukan tukang ya, jadi ini kurang rapi bagian sininya, tapi nggak apa-apa. Tinggal nanti diberesin aja biar ujungnya sini tidak kena orang gitu ya, nanti dikasih pengaman lah. Oke, itu tutorial singkat untuk membuat kaki-kakinya dulu ya. Kaki-kakinya seperti ini, bisa teman-teman praktekin di rumah. Habis itu nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk instalasi sampai ke meja dan paralonnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.